Sepatu ini sudah menemaniku selama 3 tahun, sejak aku masih duduk di kelas 3 SD. Namun, rupanya masih bagus dan masih cukup di kakiku. Kakiku tidak kunjung bertambah besar. Aku sudah bosan dengan sepatu ini. Bagaimana caranya ya biar bisa dibelikan sepatu baru? Tanyaku dalam hati. Ibu pasti tidak mau membelikan lagi karena sepatu ini masih bisa dipakai. Suatu hari saat aku pulang sekolah, aku terpeleset. Kakiku masuk ke dalam selokan yang airnya cukup deras. Sepatu kananku terlepas dan terbawa arus. Aku ingin mengambilnya, tetapi sudah jauh terbawa air. Ya, sudahlah. Mungkin ini takdir sepatuku, pikirku sambil berlari pulang. Dalam hati ada rasa senang juga, karena aku punya alasan untuk bisa dibelikan sepatu baru. Ketika aku tengah berlari meninggalkannya, tiba-tiba seorang kakek tua memanggilku. "Hai nak, ini sepatunya!" teriak seorang kakek sambil mengambil sepatu dari dalam selokan. Aku pun menghampirinya dan mengambil sepatu dari kakek tersebut. Keesokan harinya, saat sedang istirahat di sekolah, aku melihat sepatu temanku menganga lebar. Aku sangat kasihan melihatnya. Tampak beberapa kali dijahit, tetapi sekarang sudah tidak bisa tertolong lagi, karena alas bawahnya juga sudah berlubang. Pulang sekolah, aku segera menemui ibu. Kuceritakan tentang kejadian sepatu milik temanku yang sudah tidak bisa dipakai lagi. Aku pun meminta izin kepada ibu untuk memberikan sepatuku. Awalnya ibu keberatan, tetapi akhirnya ia pun setuju. Ia berjanji akan membelikanku sepatu yang baru. Hari itu, aku bersama ibuku pergi ke pasar untuk membeli sepatu. Benar saja, tidak ada sepatu yang mirip dengan sepatuku yang usang itu. Mungkin sepatu itu sudah kuno. Aku tidak pernah melihat teman-temanku memakai model seperti sepatuku. Aku pun memilih model sepatu yang paling kusuka. Hari Senin tiba. Aku pun berangkat sekolah dengan perasaan bahagia memakai sepatu baru yang kuimpikan. Sepatu usang milikku pun kumasukkan dalam kotak yang baru. Pagi ini akan kuberikan kepada temanku yang membutuhkan. Entahlah apa yang dirasakan oleh ibuku. Ia tampak murung. Mungkin ia sedih karena uang belanjanya berkurang untuk membelikan sepatuku. Sesampainya di sekolah, aku menjumpai Reno untuk memberikan sepatu kepadanya. Awalnya ia ragu dan tidak menyangka kalau aku akan memberikan sepatuku untuknya. Namun, setelah aku mengatakan bahwa ibuku mengizinkannya, dia pun senang. Ia memandangi sepatuku dengan takjub. Ia mencoba memakai sepatu itu. Malangnya, kaki Reno lebih besar daripada kakiku sehingga sepatunya tidak cukup. Di antara teman-temanku, kakiku memang paling kecil.
Tentu saja karena tubuhku juga kecil. Bentuknya sungguh bagus, tidak ada di sini yang memilikinya, kata Silsilia tiba-tiba. Ini sepatu bermerek, belinya di mana sih? Tanyanya. Aku lupa di mana belinya, ujarku sambil mengingat-ingat kapan dan di mana sepatu itu dibeli. Oh iya, aku ingat. Sepatu itu hadiah dari almarhum ayahku saat sedang bertugas di Lebanon, jelasku. Wah, berarti sepatu ini dibeli dari luar negeri dong, tanya Silsilia lagi. Aku mengangguk yakin. Itu sepatu kenang-kenangan dari ayahku. Wah, berarti sepatu ini sangat bersejarah, ujar Reno. Aku tertunduk merenungi kata-kata temanku. Dan tentang sepatu itu, ibu pernah bercerita. Ayah membelikannya dari separuh gaji pertamanya sebagai tentara saat berperang di Lebanon. Sepatu itu memang sangat bersejarah. Itu adalah kenangan terakhir dari ayahku yang gugur di medan perang. 3 bulan setelah mengirimkan sepatu itu, ayahku pun pergi meninggalkan dunia ini. Kini aku tahu kenapa ibuku merasa keberatan kalau aku memberikan sepatuku. Saat bel pulang, aku segera memakai sepatu lamaku. Sedangkan sepatu yang baru kumasukkan ke dalam kotak. Sampai di rumah, ibu menyambutku dengan wajah yang sumringah demi melihat sepatu pemberian ayahku masih kupakai. Kenapa sepatu ini masih berada di kakimu, nak? Tanya ibu dengan penasaran. Sepatu ini adalah kenang-kenangan dari ayah, Bu. Aku tidak ingin memberikannya kepada siapapun. Aku akan memakainya selama masih cukup di kakiku, kataku. Masya Allah, nak, seru ibu sambil memelukku. Benar saja, meskipun tidak mengatakannya, ia sangat keberatan jika aku memberikan sepatu bersejarah itu. Sungguh egois diriku. Hanya karena ingin memiliki sepatu baru, hendak mengabaikan pemberian ayah yang sangat berharga, ujarku dalam hati. Aku sangat menyesali apa yang kulakukan. Terlebih saat air mata ibu menetes jatuh di pipiku. Pasti ibu terkenang akan semua tentang ayah. Maafkan aku, Bu, karena telah mengabaikan kenangan yang terindah dalam hidup kita, ujarku pelan. Ibu mengangguk sambil mengusap kepalaku yang basah oleh keringat dan air mata.